ketiga, sistem informasi manajemen. Sistem informasi. Sistem informasi sebagai kumpulan atau grup dari subsistem atau bagian atau komponen apapun baik fisik ataupun non-fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmoni untuk mencapai suatu tujuan, yaitu mengolah data menjadi informasi yang berarti dan berguna. Sistem informasi merupakan komponen-komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi tersebut untuk mendukung proses pengambilan keputusan, koordinasi, dan pengendalian. McKeown dalam bukunya Management Information System Managing with Computers menyatakan bahwa sistem informasi merupakan gabungan dari komputer dan user yang mengelola perubahan data menjadi informasi serta menyimpan data dan informasi tersebut. Alat pengolah dalam sistem informasi. Sistem informasi yang pertama muncul di dunia adalah sistem informasi ciptaan Tuhan, atau sering kita menyebutnya alamiah. Sistem informasi ini hampir pasti terjadi di semua makhluk ciptaan Tuhan. Alat pemproses atau pengolah data, pertama otak atau yang utama, kedua manual atau bantuan, ketiga mekanik atau bantuan, keempat elektrik atau bantuan, dan kelima elektronik atau juga bantuan. Komponen sistem informasi berbasis komputer. Subsistem merupakan pengelompokan dari beberapa komponen yang lebih kecil. Bagaimana mereka mengelompokkan tergantung pada interpretasi mereka. Komponen sistem sebagai berikut, yang itu pertama perangkat keras, kedua perangkat lunak, ketiga manusia, keempat prosedur, kelima basis data, dan yang keenam yaitu jaringan komunikasi. Salah satu pengelompokan lainnya yaitu pertama data, kedua orang-orang, ketiga aktivitas, keempat jaringan, dan kelima teknologi. Sistem informasi dan organisasi. Menurut sudut pandang organisasi, komponen penting lainnya dalam suatu organisasi dapat berupa tempat bekerja, budaya, kekayaan, dan pengaruh di suatu organisasi. Pertama, tempat kerja, merupakan tempat di mana SDM membuat dan memasarkan produk dan jasa. Sumber daya manusia operasional merupakan SDM yang berhubungan langsung dengan proses produksi dan pelayanan. Kedua, budaya usaha merupakan cara-cara yang dilakukan oleh para karyawan dalam suatu organisasi yang dapat menjadi perekat sosial dalam organisasi tersebut. Yang berikutnya, kekayaan atau aset. Ada yang menyatakan bahwa kekayaan perusahaan itu meliputi uang, mesin, peralatan informasi, dan metode. Sistem informasi manajemen merupakan kumpulan dari subsistem yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai suatu tujuan, yaitu mengolah data menjadi informasi yang diperlukan oleh manajemen dalam proses pengambilan keputusan saat melaksanakan fungsinya. Informasi yang berkualitas pada intinya harus memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Relevan. Informasi yang diterima harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang kedua, tepat waktu. Merupakan informasi yang harus tersedia pada saat diperlukan dan akurat, yaitu informasi harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Evolusi sistem informasi. Kualitas informasi seperti dijelaskan pada bagian sebelumnya harus relevan, tepat waktu, akurat, dan lengkap. Perubahan yang terjadi dari konsep data processing system ke sistem informasi manajemen adalah perubahan dalam kepentingan.
Pada periode-periode selanjutnya, bersamaan dengan meningkatnya kemampuan komputer dan kebutuhan para manajer, maka berkembang pula konsep-konsep lainnya di samping konsep sistem informasi manajemen. Bab 5, hardware, perangkat keras. Peralatan input. Peralatan input merupakan alat-alat yang dapat digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer. Ada beberapa contoh peralatan yang dapat digunakan untuk memasukkan data berbentuk teks atau berbentuk gambar, suara, video, dan penunjuk atau pointer. Alat-alat ini umumnya baru bisa bekerja kalau ada driver, yaitu hardware dan software yang bentuknya terpisah atau built-in dalam motherboard. Beberapa peralatan input antara lain, pertama keyboard, kedua mouse, ketiga kamera video, dan keempat adalah scanner. Yang kelima adalah kamera digital atau digital kamera, keenam adalah optical code, yang ketujuh adalah touchscreen. Central Processing Unit dan memori. CPU yang selama ini mungkin dikenal oleh kita adalah berbentuk kotak segi 4. Pandangan ini bisa dibenarkan beberapa belas tahun yang lalu, tapi untuk saat ini, berkat berkembang teknologi, pandangan tersebut kurang tepat. Karena pada saat ini, benda berbentuk kotak tersebut hanyalah merupakan rumah box dari CPU. CPU yang sesungguhnya ada di dalam rumah tersebut. Dan di dalam rumah tersebut tidak hanya ada CPU, tetapi juga ada beberapa komponen yang lain seperti hard disk, floppy disk, CD-ROM, expansion slots, device controller, dan komponen lainnya. Dan yang terakhir adalah power supply. Prosesor atau CPU. Prosesor atau CPU merupakan jantungnya sistem komputer. Tapi walaupun demikian, prosesor ini tidak hanya memberikan manfaat tanpa komponen pendukung lainnya. Prosesor dengan komponen pendukung lainnya saling terintegrasi membentuk suatu sistem komputer. Peralatan output atau output device. Peralatan output merupakan peralatan-peralatan yang digunakan untuk mengeluarkan informasi hasil pengolahan data. Ada beberapa macam peralatan output yang bisa digunakan di sini, yakni pertama printer, kedua layar monitor, ketiga head mount display, dan yang keempat adalah LCD. Peralatan output atau output device. Peralatan output merupakan peralatan-peralatan yang digunakan untuk mengeluarkan informasi hasil pengolahan data. Ada beberapa macam peralatan output yang bisa digunakan di sini, yaitu pertama printer, kedua layar monitor, ketiga head mount display, dan yang keempat adalah LCD.
Bab 6, software atau perangkat lunak. Software. Software adalah kumpulan dari program-program yang digunakan untuk menjalankan aplikasi tertentu pada komputer. Perangkat lunak sistem atau sistem software merupakan kumpulan dari perangkat lunak yang digunakan untuk mengendalikan suatu sistem komputer yang meliputi sistem operasi, interpreter, dan compiler. Jenis-jenis program dalam sistem operasi. Yang pertama, bootstrap loader berfungsi untuk membaca bagian utama dari sistem operasi dari penyimpanan kedua atau tambahan ketika komputer pertama kali dinyalakan. Kedua, diagnostik test berfungsi untuk melakukan pengecekan terhadap jalannya komponen-komponen dari suatu sistem komputer. Ketiga, operating system eksekutif berfungsi untuk mengendalikan jalannya sistem komputer. BIOS. BIOS berfungsi untuk pertama, membaca karakter dari keyboard, kedua, menulis karakter pada layar monitor, ketiga, menulis karakter pada printer, keempat, menentukan apakah printer sedang sibuk atau tidak, yang kelima adalah membaca sektor pada disk drive tertentu. Utility program berfungsi untuk pertama, memformat disk, yang kedua, menunjukkan isi dari disk, yang ketiga adalah mengcopy isi dari disk ke disk yang lain, yang keempat adalah memindahkan isi dari disk ke disk yang lain, yang kelima adalah menunjukkan sisa dari disk, yang keenam adalah membuat backup hard disk, yang ketujuh adalah menyimpan kembali backup ke hard disk. Sistem operasi multitasking dan multi-user. Multitasking adalah sistem operasi yang melayani beberapa program komputer yang tersimpan pada memori untuk menjalankan aplikasi tertentu pada saat yang bersamaan. Sedangkan multi-user adalah sistem operasi yang bisa melayani beberapa user pada saat yang bersamaan untuk menjalankan satu aplikasi tertentu yang tersimpan pada komputer tertentu seperti server atau host. Interpreter. Interpreter merupakan software yang berfungsi sebagai penerjemah bahasa yang dimengerti oleh manusia ke dalam bahasa yang dimengerti oleh komputer atau bahasa mesin perintah per perintah. Compiler. Compiler berfungsi untuk menerjemahkan bahasa yang dipahami oleh manusia ke dalam bahasa yang dipahami oleh komputer secara langsung satu file. Fungsi compiler ini sama dengan fungsi interpreter, tapi caranya yang berbeda. Perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi merupakan software-software yang siap pakai. Perangkat lunak aplikasi dibuat untuk membantu masalah yang relatif umum. Karena itu sangatlah wajar kalau software-software ini tidak dapat memenuhi kebutuhan spesifik setiap pengguna komputer.